menghadapi kondisi yang sulit, jangan coba-coba menurunkan kualitas dan volume barang dagangan, serta mutu layanan kita. Pasti akan ditinggalkan pelanggan. Jika dulu saya mengejar-ngejar uang, sekarang saya dikejar-kejar uang. Pak Febi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, Pak Febi. Cak Febi, 827 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah kabupaten. Betul. Jadi menurut catatan sejarah ini ya, moga-moga saya benar, Kabupaten Trenggalek ini lahir 31 Agustus 1194 Masehi. Artinya apa? Sebelum Majapahit ada, Kabupaten Trenggalek ini sudah ada. Dan ketika itu kalau menurut catatan saya, sekali lagi kalau saya nanti tidak salah, jadi Kabupaten Trenggalek itu semasa dengan Prabu Kertajaya. Ya, Prabu Kertajaya memimpin Kediri mulai dari 1194 Masehi sampai 1222. Makanya ini kota atau wilayah yang sangat tua menurut saya. Betul. Saya punya pengalaman menyenangkan dengan kuliner. Ada bakso favorit saya, Pak Febi. Itu namanya bakso kota Cakman. Tiap kali ke Malang, saya pasti mampir beli bakso kota Cakman. Dan saya takjub luar biasa karena ternyata ownernya itu adalah orang Trenggalek. Luar biasa loh ini. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol bareng dengan Haji Abdurrahman Tukiman yang akrab dipanggil Cakman. Beliau adalah komandan dari bakso kota. Ini kalau ibarat di militer gitu batalionnya udah banyak. Selamat sore, Cakman. Selamat sore, Cakman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelanggan setia Cakman. Nanti kalau ke sana lagi boleh nggak sebut nama Cakman dapat diskon gitu? Bakso 1 gratis. Insyaallah, walaupun 1 mangkok, 2 mangkok, Pak, sampai 10 tidak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah. Saya ngajak rombongan tribun kalau gitu. Alhamdulillah. Cakman, boleh cerita dong, sekarang cabang bakso Cakman itu di seluruh wilayah Indonesia ada berapa banyak, Cakman? Insya Allah sudah 100 cabang, Pak. Wih, 100 cabang. Di berapa provinsi itu, Cakman? 35 provinsi. Masya Allah, luar biasa. Kebanyakan, Cakman, karena provinsi di kita cuma 34. Jadi nanti kita bentuk provinsi baru namanya Provinsi Cakman. Mungkin 35 kota kali ya. 30 kota ya, Pak ya? Alhamdulillah. Tapi ini luar biasa. Luar biasa. Karena berarti sudah ada di mana-mana, mudah dijumpai. Oleh karena itu, Cakman, boleh dong berbagi cerita, Cakman. Singkat padat, bagaimana ceritanya Cakman memulai usaha ini sampai sukses seperti sekarang. Kalau nanti cerita menginspirasi Cakman, saya pensiun mau bikin buka bakso. Bakso? Boleh, Pak. Bakso Boleh. biasa untuk menjadi bakso kota. Silakan, Cakman. Ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Yang terhormat Bapak Menko Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Bidang Penjahitan. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandi Uno. Yang terhormat Bapak Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang terhormat Bapak Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin yang kami hormati. Dan hadirin semua, khususnya sedulur-sedulur Trenggalek yang saya cintai. Pertama-tama kami akan mengenalkan, yaitu nama saya Abdurrahman Tukiman. Saya lahir di Desa Semurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Di salah satu
lereng Gunung Wilis, anak petani miskin. Saya lulusan SD saja. Saya mulai menggeluti dunia bakso sejak tahun 1980. Diawali saya merantau ke Malang bekerja sebagai pembantu juragan bakso. Cita-cita saya cuma satu, yaitu ingin seperti juragan saya, yaitu bisa beli motor dan kontrak rumah untuk keluarga saya. Hanya berjualan itu insya Allah saya akan bisa mandiri. Akhirnya alhamdulillah saya bisa mandiri, yang akhirnya berkembang dari hanya berjualan sendiri tanpa karyawan, kemudian mempekerjakan beberapa orang sampai sekarang menjadi juragan bakso khas Malang nomor 1. Dengan jumlah outlet di Malang sendiri 8 ruko dan lebih dari 100 outlet tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Jalan Tol Jakarta. Jalan Tol Jakarta Surabaya maksudnya seperti itu. Dengan karyawan 1000 pekerja. Saya bisa mengembangkan bisnis bakso ini karena saya mewaralabakan usaha saya sejak tahun 2006 yang lalu. Mohon maaf, saya bukan menyombongkan diri. Ini saya bukan hanya memberikan motivasi, yaitu sedulur-sedulur Trenggalek semuanya agar seperti saya. Syukur alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai aset beberapa ruko dan rumah di Malang dan di Jakarta. Di samping itu saya berhasil membina beberapa sedulur Trenggalek menjadi pengusaha bakso yang sukses. Salah satunya sudah menjadi seorang jutawan dengan aset miliaran. Luar biasa. Kuncinya kerja keras, optimis, berpikir positif, kreatif dan realistis. Belajar terus, rajin menabung dan tidak malu bertanya. Hasilnya alhamdulillah sudah bertahun-tahun dipercaya sebagai ketua takmir masjid. Jika dulu saya mengejar-ngejar uang, sekarang saya dikejar-kejar uang. Jika dulu saya ikut juragan, saya sudah bisa menjadi juragan. Saya menjadi juragan dengan memperkerjakan orang lain dari mulai lulusan SMP, SMA, diploma, S1, bahkan ada yang S3. Jika dulu yang mengkilat punggung saya karena saya bekerja di sawah, insya Allah yang mengkilat sekarang mobil dan rumah saya. Mantap ya. Ayo dulur-dulur kabeh, kita bangkit menuju hidup yang lebih baik. Saya siap melatih membuat bakso bagi sedulur-dulur Galek semua. Sekarang selama masa pandemi COVID-19, mari kita mau dan mampu menyesuaikan diri dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak, olahraga dan makan yang bergizi, harus disiplin, serius, dan tidak asal-asalan. Bukan ingat COVID-19 benar-benar ada di sekeliling kita, bukan hoax. Dan kita harus menyadari bahwa modal usaha itu bukanlah harta benda, akan tetapi kesehatan. Orang sehatlah yang bisa bekerja.
strategi usaha dalam masa COVID-19, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada pria, wanita, siang malam, ada jantan, betina, dan baik buruk. Dalam dunia usaha, di balik ancaman pasti ada peluang. Mari kita mengamati dan memanfaatkan kemungkinan berbagai peluang yang ada dengan berpikir jeli dan kreatif. Memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. Sekali lagi, jangan malu bertanya bagi para pengusaha. Meskipun menghadapi kondisi yang sulit, jangan coba-coba menurunkan kualitas dan volume barang dagangan, serta mutu layanan kita. Pasti akan ditinggalkan pelanggan. Di masa sulit ini kita harus siap menerima keuntungan yang menipis, bahkan hanya impas saja, asal kita bisa menghidupi karyawan beserta keluarga. Dirgahayu Kota Trenggalek yang ke-827, semoga semakin berkilau, berjaya, gemah ripah loh jinawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Cak Man luar biasa. Yang saya ingat dari kata-kata Cak Man tadi adalah, kalau dulu saya mengejar-ejar uang, sekarang saya dikejar-kejar uang. Kalau dulu punggung saya mengkilap, sekarang mobil saya dan rumah saya yang mengkilap. Itu luar biasa. Ini kata-kata yang selalu saya ingat, Cak Man. Kata-kata sampai ini bukan seorang dokter, tapi sangat biasa. Dulur-dulur Trenggalek bermotivasi, Pak. Oh iya betul, ya betul. Saya setuju. Pak Cak Man, boleh cerita juga nggak? Dalam perjalanan menuju sukses pasti pernah gagal. Apakah Cak Man pernah punya pengalaman gagal, Cak? Ujian usaha itu kayak gimana kalau dari Cak Man? Kalau cerita tentang itu sudah pasti, Pak. Tapi saya tidak mudah menyerah untuk itu, Pak. Ya, jadi mulai waktu masih mikul, ya, kemudian waktu itu memang masih apa ya, keamanan mungkin belum terjamin, banyak orang mabuk, jadi satu rombong dimakan orang mabuk, uangnya saya minta, ternyata saya justru ditendang. Setelah itu saya ambruk ke salah satu aliran air ya, karet, kemudian saya diinjak-injak langsung di PBC, Pak. Tapi karena saya yakin saya ingin merubah nasib di kota, makanya nama bakso saya itu saya namakan bakso kota karena cita-cita saya ingin hidup di kota. Maka daripada itu saya tetap optimis saya bisa mengajukan bakso saya ini. Jadi selain itu saya juga berpindah-pindah lokasi pada saat kaki lima ya Pak, karena pada saat tahun 87 untuk wilayah Malang diadakan Piala Adipura pertama kali. Nah pada saat itu memang bukan tempat saya sendiri, hanya saya nongkrong di pinggir jalan aja. Akhirnya sama pihak pemerintah kota tidak boleh harus pindah. Jadi jatuh bangun memang luar biasa, tapi memang saya tidak pernah menyerah. Tetap semangat. Terima kasih. Luar biasa Cak Man. Ini satu lagi Cak Man. Kebetulan sejak 1,5 tahun yang lalu, di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Nah, satu di antaranya yang terkena dampak tentu usaha di bidang kuliner. Ya, karena beberapa saat dilarang berjualan, atau toh kalau berjualan harus pick up, tidak boleh makan di tempat. Apakah itu juga sempat mengganggu revenue atau penghasilan atau kemajuan dari bakso kota Cak Man? Silakan. Mengganggu, pengaruh sangat dahsyat Pak. Pada saat yang pertama, yang paling parah itu PPKM darurat Pak, karena makan di tempat tidak boleh, kursi harus diringkes semua, kemudian harus melayani online aja. Sedangkan online ini juga
ternyata belum siap ya. Hanya sekedar berapa persennya ya, 5%-nya pendapatan itu Pak. Jadi sangat parah sekali. Tapi sekarang sudah mulai dikendorkan ya kan Cak Man ya. Jadi sehingga mungkin omsetnya mulai merangkak naik lagi gitu Kak Cak Man. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah 40% dari sebelum ada pandemik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Jadi sekarang penggemar bakso sudah bisa memakan di lokasi tapi 20 menit saja. Gitu kan Cak Man ya. Tidak boleh lama-lama. Betul Pak. Penting kita harus patuh dan taat apa yang diatur oleh pemerintah Pak. Ya, 20 menit itu kalau makannya efektif bisa 4 mangkok Cak Man. Itu kalau saya dan Pak Feby. Iya. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Putri dengan tokoh yang satu ini? Saya itu terus terang tertarik mendengar cerita karena Cak Man kan awalnya mikul PKL sampai akhirnya ketemu tempat pertama untuk usaha. Itu gimana ceritanya? Dari tabungan sendiri atau ada mitra yang mengajak bekerja sama? Saya mulai kecil rajin menabung Bu. Jadi tabungan sendiri. Ya. Ya, jadi semuanya itu dari hasil tabungan ya, Cak Man ya? Iya, Pak. Saya ya, belum luar biasa sekali. Ya. Ya, Pak.